salam sejahtera untuk kita semua, para tamu undangan yang berbahagia. Pada malam hari ini adalah merupakan malam puncak Festival Harmoni Budaya Dayak Lawangan. Maka dari itu kami mengundang para tokoh adat, mantir, kalau bahasa Lawangan mantir opat pengulurai, artinya sudah kami persiapkan acara ini sejauh-jauh hari karena visi dan misi dari Pak Uskup yaitu live in di Lembah Gunung Kesalib, artinya dia menggali budaya setempat, artinya karena umat Katolik itu berada di dalam keragaman suku yaitu di Dambung Raya dan Tegar Manah. Karena banyak suku di sini bukan hanya Lawangan, maka acara ini dibuat adalah Festival Harmoni Budaya. Jadi yang paling diutamakan adalah penduduk pribumi yaitu Dayak Lawangan. Maka visi dan misi dari live in ini menggali suatu adat, budaya, tradisi, baik kearifan lokal, baik dari segi yang lain-lain adalah menggali, tujuannya adalah menggali potensi adat Dayak Lawangan yang sudah lama terkuanggap bukannya hampir hampir terlupakan, karena adalah visi dari Keuskupan terutama umat Katolik yang mengadakan acara Festival Harmoni Budaya ini menggali kembali artinya adat Dayak Lawangan yang sudah bukannya tidak terabaikan, karena di sini memang banyak, artinya banyak potensi dari seni tari, kearifan lokal, dari adat istiadat. Makanya pada malam hari ini kami mengundang tokoh-tokoh yang berada di atas panggung ini untuk memaparkan baik itu dari asal usul adat istiadat, dari seni tari, maka mereka sudah berada di sini. Kami mengundang. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui. Tujuan dari Festival Harmoni Budaya ini adalah acara malam puncaknya. Inilah momen yang kita tunggu-tunggukan. Ya, ini adalah di sini sudah ada di atas panggung mereka yang akan memaparkan apa sih Dayak Lawangan itu, asal usulnya itu apa, dari mana sehingga ada sampai sekarang adat istiadat, baik itu dari karena kita kalau semboyan orang Dayak Lawangan itu kita hidup beradat dan kita mati juga beradat. Artinya malam hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah ada di sini. Baik mereka sudah dibagi topoksi-topoksinya masing-masing, memaparkan baik itu dari hukum adat, dari asal usul, dari seni tari, dari pokoknya masih banyak lagi. Kalau kita membicarakan hal itu mungkin menurut saya itu tidak selesai satu malam. Tapi ini kami meminta secara garis besar supaya dunia luar, orang Rungon di sini juga karena keragaman dari tahu bahwa Dayak Lawangan itu, oh ini Dayak Lawangan itu artinya. Di sana juga terpampang ada balai adat, ada patung, di situ adalah mereka mungkin bisa menjelaskan filosofi-filosofi dari itu dengan ukiran, dengan alat tradisional yang merupakan hasil karya seni dari Dayak Lawangan itu sendiri. Jadi mungkin nanti ada mereka bisa menjelaskan. Yang pertama-tama saya meminta tujuan kami mengundang para narasumber ini adalah pertama adalah mengenai asal usul kita. Baik Bapak Ibu, saya minta maaf. Yang pertama-tama saya menggunakan bahasa Lawangan, artinya saya mengundang ke sini karena biasa kalau kami orang adat Lawangan itu kalau mengundang mereka ini harus ada namanya tukar paner, artinya sejenis apa itu namanya tuak, artinya tuak itu adalah suatu kita mengumpulkan para mantir, para tokoh adat itu kita harus ada artinya tulang paner artinya.
Tapi ini karena kita dengan acara yang sudah dengan acara Festival Harmoni Budaya ini, supaya kita bisa artinya berbaur dengan kemajuan zaman. Jadi kita mohon maaf, pertama-tama saya mengucapkan, saya menggunakan bahasa Dayak, artinya tabe tong menjeropat pengulerai Tuhan kata Allah bang pertama merengong kadir hidup pemantan dari benulung nyungkup kelapa jape ngutis kita nguang doyong, artinya absa melitia terentang tuha ukut terentang song seluruh jinan TBH, artinya rampak sanggaling batang sungkapoy rata langit dan sitekuran rata tanah, artinya prawismo tatarawak, artinya aprewisi tongkau, artinya taka mengungkat budaya artinya budaya taka ya dari takan ketuan, artinya takan ketuan budaya lewangannya ngesne si asal usul seringan taka tahunan behe nan adat taka tahunan utang tunggu, artinya ira perlu ngajelasan. Pertama untuk pemangku adat no saya bersedia untuk menjadi narasumber ini. Pertama taka mengingatkan asal usul adat dan asal usul taka lewangan hese di Silengan Antelumbah Gunung Besari. Terima kasih waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih. Belum. Api anak-anak dan tujuan dalam pertanyaan arti adalah keadaan yang ada sekarang. Nah memang kalau di kampung ini kalau asal usulnya karena aku sendiri memang belum lebih tua adat dari adat desa Lambu adat. Soalnya adat ini ada dari Jaringan Tatang itu adalah Jaringan Tatang itu kampung. Tapi Bapak Ibu nggak usah tanya di mana kampung itu. Itu kampung itu sebagai lenyap tidak kita tahu di mana itu bergerak. Tapi masih ketemuan sejarahnya dari Jaringan Tatang. Ada sejarah ada. Nah dari Jaringan Tatang itu selalu pindah ke Datailino, nah gitu, habis Datailino adalah bagian di Mangkiri, di gunung bawah, nah bagian, makanya di gunung. Nah setelah mereka menjalankan pekerjaan pendapatnya dari Regan Tatau, dia memegang adat dan aturan. Desa Regan Tatau asalnya tidak ada adat dan aturan, tetapi waktu itu sejarahnya dia itu ada sebagai tokohnya yang lebih tinggi, yang lebih mengerti, yang lebih kuasa, supaya yang semua di desa Regan Tatau itu tunduk dengan aturan dia bentukkan adat. Pertama-tama sanksi adat itu terurai selalu supaya mereka di Jaringan Tatang tidak menyalahkan guna pekerjaan atau menyalahkan tingkah laku. Barang siapa yang melanggar aturan adat, nah tokohnya itu membuat sanksi denda. Nah makanya daerah Lawangan ini yang ada tadi di daerah Bawah Kiling, waktu itu dia menjalankan adat pas dijajah waktu penjajahan selalu terpencar, ada apa, ada mana Lawangan namanya, Lawangan berbagi-bagi, maka itu tidak dimakan beras ampak sama Lawangan. Cuma sedikit aturan adatnya telisih sedikit, nilai adatnya telisih sedikit, sebabnya terpencar-pencar lah, berbagi-bagi lah. Ada suku Mayang bercampur dengan Lawangan. Nah di sini desa Gambut tetap artinya Lawangan, maka desa Gambut dibagi kebagian waktu pencar itu sehingga lari ke daerah Gambut dan kiri, Insau kiri gunung bawah. Daerah Gambut, mudik kaulu, mudik sungai
sungai Tutuy itu ada Tabalong, tapi kalau banyak kawanan di sini Tutuy yang ulun. Nah, mudik lagi Sungai Misin, itu Misin lain kamu, itu Sungai Misin, namanya Sungai Misin, Misin lain kamu. Terus langsung ke daerah, daerah Pusuan, daerah Gunung Kiri, makanya daya terowongan laut ini. Nah, dia terowongan laut ini menjalankan adat, pekerjaan adatnya tetap sampai sekarang karena dari Datai Lino ataupun Jari Antatau yang mengadakan adat istiadat. Nah, santi adat dia terowongan tidak melebihi atau mengurangi aturan dari Datai Lino ataupun dari Jalan Rekan Tatau tidak melebihi. Misalnya di dalam pekerjaan santi adat kita dengan sengaja merusak ataupun menjebol yang di belakang ada santi adat. Nah, begitu juga sepertinya kelapa hiu makanan tebal dan aturan adat ada santi adatnya, ada tidak adatnya. Masalah di lapangan. Nah, habis itu aturan adat memang kawin itu ada tingkatan, ada dari bawahan sampai ke atasan, atas akhirnya cara kawin itu bawahan. Putusan adatnya tidak sama. Nah, begitu juga di dalam acara kematian sampai waral ada yang 1 malam, ada yang 3 malam, sampai 5 malam, sampai 7 malam dan 9 malam itu aturan. Nah, begitu juga pelaksanaan ritual adatnya waral ada memasang logam, nah itu ada benda kerbau. Berarti acara waral itu acara besar bisa juga banyak acara besar untuk kerbau itu aturan. Memang benar-benar aturan begitu. Jadi rasanya kita juga sempat akhirnya misalnya lebih lebar, cuma itu saja. Kalau saya bisa bantu dari Papua mana yang benar atau membenahi dengan ucapan salah lihat, mohon maaf.